Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Pak Dr. Saifullah yang sudah menemani untuk narasumber pesantren digital yang keempat pada hari ini dengan materi peran Irma di sekolah. Terima kasih Pak. Tak lupa pula salawat beserta salam tercurah limpahkan ke junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Ilma dimanapun berada, Bapak, Ibu guru, para pembimbing, orang tua siswa mungkin yang ada di rumahnya, dan para peserta didik dipersiapkan untuk menyimak apa yang nanti akan disampaikan pemaparan dari Bapak Dr. Saifullah. Dan juga disiapkan juga buku kegiatan Amliah Ramadannya. Ketika ada yang penting boleh dicatat di sana. Ataupun ditugaskan juga dari Bapak Ibu Guru PAI-nya. Mungkin di buku catatannya boleh disimak nanti ya, seperti itu. Alangkah baiknya kita buka dengan basmalah bersama-sama pada kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Dr. Saifullah untuk membacakan kurikulum vitae-nya. Nama beliau Dr. Saifullah SPD MSI, ya, dosen PKN FPIPSI UPI, gitu ya. Pendidikannya mulai dari sarjana pendidikan S1-nya jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung. Kemudian S2-nya jurusan Sosiologi pada PP5 Universitas Pajajaran. Dan S3-nya jurusan PKN FPIPE 5 Universitas Pendidikan Indonesia. Dan beliau adalah seorang dosen pada Prodi Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI jenjang S1, S2, serta S3. Dosen luar biasa pada Prodi Pendidikan Sosiologi untuk mata kuliah Sosiologi Pembangunan dan Sosiologi Desa dan Kota. Memperoleh gelar SPD pada jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung dan Magister Sosiologi pada PPS Universitas Pajajaran. Dan gelar doktornya PKN pada Prodi PKN FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Bidang keahliannya adalah ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Bisa menghubungi beliau 0877-821-8186 atau melalui email saifulsam@upi.edu atau saifulsam@yahoo.com. Kemudian pengalaman pekerjaannya adalah sekretaris jurusan PKN IPS UPI itu pada tahun 2007 sampai dengan 2010, ketua jurusan PKN FPIPS UPI pada tahun 2010 sampai 2013, dan juga sebagai Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI sampai sekarang. Pengalaman organisasinya banyak sekali di sini ya, mulai dari Sekretaris 1 DPP AP3 KNI gitu ya, kemudian Kabid PKM IKPK dan masih banyak lainnya. Nah, mungkin itu pengalaman beliau yang bisa saya bacakan. Oleh karena itu, para peserta didik siap untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya, Pak Dr. Saifullah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya suara saya jelas, Pak Aus? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, arsalu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin kesempatan yang Allah berikan, atas kasih sayangnya pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul secara daring ya di dunia maya melalui aplikasi Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah saya sangat bersyukur, bergembira ini melihat para pelajar, para siswa ya yang hadir dari berbagai daerah ya. Ada dari SMK Angkasa 1 Margahayu, ada dari SMKN Bungursari, ada Parung Kuda, ada SMKN Tasikmalaya, wah dan masih banyak lagi. Jadi luar biasa ini ya, semangat atau spirit dari generasi muda para pelajar kita untuk mengikuti pesantren digital yang dilaksanakan oleh IRMA Jawa Barat tahun 1446 Hijriah ini. Tidak lupa pula sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ada juga dari SMA 16 Bandung ini ya. Ada juga SMA 4 Garut. Alhamdulillah pokoknya ini ya. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi insya Allah saya menyapa semuanya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa syukur untuk mengikuti pesantren digital pada pagi ini. Baik, saya izin share screen ya, Kang Uus ya. Enggak, Pak. Sebentar, masih loading. Sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Tinggal klik dibesarkan aja. Ya. Sebentar, ini kok agak ini ya. Ini agak bermasalah. Tapi udah bisa dilihat dulu ya. Bisa, silakan, Pak. Nah, saya ingin menyampaikan terkait peran Irma di sekolah ya. Ini topiknya sangat menarik ini. Generasi remaja masjid cerdas dan berkarakter. Ya. Generasi remaja masjid yang cerdas dan berkarakter itu seperti apa? Nah, mudah-mudahan nanti ada waktu leluasa kita untuk diskusi ya. Dari waktu 1 jam yang diberikan ini. Loh, kok ke sini ya? Punten kok malah ke sini. Sebentar. Nah ini. Sebelum lebih lanjut, saya sengaja ini untuk memotivasi adik-adik para siswa yang merupakan remaja ini semuanya untuk sedikit merenungkan, ya merefleksikan quotes atau kutipan-kutipan yang penuh makna dari beberapa tokoh ya.
tentu yang ada kaitannya dengan para remaja masjid ini. Pertama ini dari mantan Menteri Agama ya, Pak Haji Lukman Hakim Saifuddin di tahun 2019. Beliau mengatakan begini, pada saat globalisasi menggerus moral remaja, remaja masjid berpeluang besar untuk mengangkat citra dan martabat bangsa. Karenanya, remaja masjid merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki misi mulia dan strategis. Ya, ini luar biasa. Silakan ini direnungkan oleh Anda sebagai remaja, sebagai apa yang diungkapkan oleh mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin ini. Lalu yang kedua, saya yakin ini Anda kenal semua ya, para siswa. Pak JK ya, mantan wakil presiden kita ya. Beliau mengatakan begini, ini dalam posisi beliau sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Recording in progress. Ya, beliau mengatakan bahwa peran remaja masjid itu bisa mengisi ruang-ruang kosong ya, atau sisi-sisi kekurangan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Bagaimana mengisi ruang-ruang kosong atau sisi-sisi kekurangan umat Islam itu? Beliau mengatakan dengan cara ya, para remaja masjid itu aktif sebagai entrepreneurship atau sebagai wirausahawan. Nah, ini kata Pak JK. Ya, beliau itu Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia yang kita tahu aktivitasnya juga luar biasa ya. Beliau. Ini silakan direnungkan ya, dari dua quotes ini, pertama dari Pak Lukman Hakim Saifuddin, yang kedua dari Pak JK. Saya kira ini sangat mengena dari apa yang terkait dengan masalah remaja masjid. Nah, ini yang ketiga sengaja saya kutip dari luar ini ya. Ini terkait dengan karakternya. Karena ini kan bagaimana cerdas dan berkarakter ya remaja masjid itu. Kata Bill Graham begini, ketika kesejahteraan atau kekayaan itu hilang, ya maka sesungguhnya tidak ada yang hilang. Ketika kekayaan, kesejahteraan, ya kemewahan itu hilang, ya maka sesungguhnya tidak ada yang hilang. Ya, karena itu kan titipan begitu ya dari Yang Maha Kuasa, kekayaan dan seterusnya. Lalu yang kedua, ketika kesehatan itu hilang, seperti misalnya kita sakit ya, memperoleh ujian sakit dari Allah Subhanahu wa taala, something is lost, ada sesuatu yang hilang. Mungkin adik-adik sekalian, para siswa kan merasakan ya, ketika sakit itu kita ada sesuatu yang hilang. Ya, yang biasanya bisa kumpul-kumpul gitu ya, nggak bisa gitu ya. Yang biasanya bercanda dengan teman-teman, nggak bisa. Yang biasanya bisa ke sekolah ya untuk belajar, bisa untuk berkolaborasi, belajar bersama, karena sakit nggak bisa. Ada sesuatu yang hilang. Jadi something is lost. Gitu. Tapi yang ketiga ini coba perhatikan ya. When character is lost, everything is lost. Jadi ketika karakter itu hilang, maka semuanya itu akan hilang. Jadi ketika karakter, watak, tabiat, moral kita ini, akhlak kita ini hilang, maka akan hilang semuanya. Ya, saya kira ini sangat dalam ya apa yang dikemukakan oleh Bill Graham ini. Jadi ketika karakter itu hilang, maka akan hilang semuanya. Oke, nah itulah 3 quotes yang sengaja untuk mengawali apa yang saya utarakan ya, terkait dengan materi ini. Saya ingin mengawali setelah quotes tadi dengan apa sih sebetulnya masa remaja itu? Ya, apa sih sebetulnya masa remaja? Ya, saya yakin Anda semua, adik-adik semua juga sudah memahami dan merasakan sendiri ya, karena ini kan masih dalam masa remaja. Nah, dari berbagai referensi yang saya baca,
masa remaja itu adalah masa transisi katanya. Peralihan dari masa anak-anak kan gitu ya. Jadi masa peralihan atau transisi, 3 hal yang menandainya. Apa saja 3 hal yang menandai transisi itu? Satu, dari perubahan fisik ya. Anda semua, adik-adik semua, para siswa merasakan ya, mulai dari mungkin di SMP akhir sampai sekarang, perubahan fisiknya terjadi ya, gitu ya. Perubahan fisik itu terjadi pada diri Anda ya. Seperti apa misalnya, tinggi badan, mungkin juga berat badan gitu ya, atau juga apalagi, pokoknya yang terkait dengan fisik gitu ya, terkait dengan fisik itu ada perubahan yang cukup signifikan atau drastis ya terkait dengan perubahan fisik itu. Tidak kalah pentingnya, yang kedua itu adalah psikis, masalah-masalah kejiwaan. Karena masa transisi itu kan luar biasa, masalah-masalah kejiwaan itu ya. Kadang-kadang mudah sekali kita untuk misalnya tersinggung gitu ya, tidak stabil dan sebagainya. Karena memang masa remaja itu kan proses untuk mencari jati diri. Jadi perlu ada kematangan psikis ini gitu ya. Lalu yang ketiga ditandai oleh apa? Emosi ya. Nah, di sini ada gambar tuh. Ada senyum, ada baut ya, ada biasa-biasa saja gitu ya. Nah, itu ditandai oleh emosi ya, bisa marah, bisa bahagia, bisa kecewa ya. Bisa apapun begitu ya, sebagai ekspresi. Yang namanya emosi itu kan tanggapan kita gitu ya, refleksi kita terhadap sesuatu, terhadap suatu kejadian, terhadap satu peristiwa. Nah, itu kita tunjukkan dalam bentuk emosi kita ya. Nah, inilah masa remaja itu ya, para siswa sekalian. Nah, di samping transisi menyangkut 3 hal tadi, ada 3 ciri utama juga dari remaja itu ya. Pertama, tadi sudah saya sampaikan, pertumbuhan fisiknya itu cepat sekali. Apalagi sekarang ya, mungkin Anda semua merasakan sekarang ya, karena sekarang ini kan hidup di era serba cepat, serba ada gitu ya. Makanan pun juga itu cukup mempengaruhi bagaimana pertumbuhan fisik itu. Beda dengan generasi saya dulu ya, yang lahir 70 80-an begitu ya. Tidak seperti sekarang ini kan, ketersediaan makanan cepat saji dan sebagainya. Sehingga dengan mengkonsumsi hal-hal seperti itu, pertumbuhan fisik juga mempengaruhi sangat cepat sekali gitu ya. Lalu yang kedua, ciri utama yang kedua, kesadaran tinggi dirinya itu tinggi. Nah, ini satu hal yang bagus sebetulnya ya. Jadi kesadaran dirinya itu tinggi. Ini masa remaja. Karena itu kalau misalnya kesadaran diri ini tidak diarahkan dengan hal-hal yang baik, maka salah kaprah. Alhamdulillah ini. Saya sangat bersyukur Irma Jawa Barat ini mempunyai inisiasi bagaimana agar kesadaran diri remaja ini yang tinggi itu diarahkan kepada hal-hal yang baik. Nah, salah satunya dengan kegiatan pesantren digital ini gitu ya. Anda mengikuti kegiatan ini ya dalam rangka menanamkan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai keagamaan. Hal-hal yang sangat penting itu ya. Sehingga kalau kesadaran diri yang tinggi itu diarahkan dengan cara yang baik dan orientasinya yang baik, maka insya Allah. Jadi alhamdulillah ini antusiasme saya lihat adik-adik semua ini hadir. Ini menunjukkan bahwa kesadaran diri Anda semua yang tinggi itu sudah tepat. Ya, tolong itu bisa dipertahankan ya, bagus saya kira. Jadi saya cukup mengapresiasi Irma Jawa Barat ini. Lalu yang ketiga, ciri utama yang ketiga, saya yakin adik-adik semua juga merasakan. Jadi ciri utama yang remaja yang ketiga itu selalu tertarik mencoba hal-hal baru. Coba dalam gambar itu. Jadi ada yang namanya sense of curiosity, ada rasa penasaran ya untuk mencoba hal-hal baru. Ya, untuk mencoba sesuatu yang barangkali ada baru hal yang baru, hal yang mungkin baru muncul dan sebagainya. Selalu tertarik untuk.
Karena memang sense of curiosity-nya, rasa penasaran itu sangat tinggi. Nah, tentu ini juga harus diarahkan. Jangan sampai mencoba hal-hal barunya itu yang justru kontraproduktif atau bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat, nilai-nilai yang kita anut di dalam masyarakat kita ini, juga nilai-nilai yang ada di sekolah. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua, orang tua, guru, kita semua. Bagaimana rasa ketertarikan remaja untuk mencoba hal-hal baru itu kita arahkan kepada hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang justru bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Nah, inilah ciri utama remaja ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Coba kita kenali ya, bagaimana sebetulnya tantangan remaja kita saat ini. Tantangan itu kalau kita respon secara positif, maka akan bisa melipat gandakan kita, semangat kita. Tapi kalau tantangan itu tidak kita respon, maka akan menjadi menumpuk, ibarat gunung es yang semakin lama semakin besar, menumpuk begitu ya. Ini menjadi sesuatu hal yang menghalangi atau bisa menjadi satu masalah besar ya dalam memberdayakan remaja. Nah, coba kita kenali ini ya. Saya ingin menyampaikan tantangan terbesarnya saja saat ini, sebagai refleksi juga untuk Anda sebagai generasi muda penerus bangsa kita. Pertama adalah perundungan atau bullying. Saya kira ini bukan sesuatu yang rahasia lagi ya. Ini tantangan terbesar sekarang ini. Karena Anda ini hidup di era di mana teknologi sekarang ini sangat terbuka ya. Sangat pesat berkembangannya. Di satu sisi ini tentu itu harus disyukuri perkembangan teknologi yang pesat luar biasa itu. Tapi di sisi lain juga kita harus tetap waspada, mawas diri. Salah satunya terkait dengan masalah bullying ini. Ya, tidak sedikit yang menjadi pelaku, termasuk yang menjadi korban itu adalah anak-anak remaja masjid, anak-anak remaja yang sebetulnya itu sedang tumbuh berkembang. Gitu. Nah, tentu ini harus kita hindari mulai dari sekarang. Jadi startnya itu harus dari sekarang, hindari yang namanya perundungan itu. Sebab itu sangat merugikan. Oke, ini menjadi tantangannya. Lalu yang kedua, ya tantangan remaja sekarang ini adalah ketergantungan teknologi. Iya, Anda ini semua sekarang sebagai generasi remaja penerus begitu ya, ketergantungan teknologinya sangat tinggi. Ya, Anda hidup di zaman teknologi ini berkembang luar biasa. Sah-sah saja Anda memanfaatkan itu untuk kepentingan yang baik-baik. Tapi ketika itu digunakan, dimanfaatkan untuk cara-cara atau hal-hal yang justru bertentangan dengan nilai-nilai, lebih-lebih nilai agama, nilai budaya, adat istiadat, keyakinan yang ada di masyarakat, maka ketergantungan teknologi itu akan mengarahkan kepada satu kehancuran. Tinggal nunggu saja kan waktunya. Maka banyak sekali muncul kasus-kasus yang menyangkut remaja akibat dari ketergantungan teknologi itu sendiri. Ya, oke, nanti ini bisa kita diskusikan ya. Ini yang kedua, tantangan terbesarnya. Yang ketiga, ya, tidak kalahnya juga ya, makan dan minuman yang tidak sehat. Jadi tantangan ini, karena mungkin serba ada sekarang, apalagi sekarang difasilitasi delivery sistemnya itu, cara pengirimannya sekarang begitu sangat mudah. Ya, tidak ada di rumah, cukup pesan lewat GoFood atau aplikasi lainnya, sangat mudah sekarang itu. Asal memang harus ada uangnya ya. Kalau nggak ada uangnya tetap nggak akan bisa. Jadi pola makan yang tidak sehat itu yang menjadi tantangan. Karena itu sekarang ya banyak sekali penyakit-penyakit. Sebetulnya penyakit-penyakit itu biasanya menimpa kepada orang-orang yang lanjut usia. Tapi sekarang coba anak-anak muda. Anda mungkin tahu ya berita viral mungkin dalam beberapa bulan terakhir. Ada seorang remaja masih pelajar SMA yang sudah harus cuci darah seminggu itu 2 kali. Akibat apa? Pola makan. Ya, akibat pola makannya dia mengakui itu. Ya, pola makan, pola minum yang tidak sehat. Ya, ingin serba ada itu. Ya,
makanan cepat saji dan sebagainya. Ya, jadi tantangan ini harus dijawab dengan para remaja, generasi muda untuk makan dan minum dengan pola yang sehat. Bahkan harus diimbangi dengan olahraga ini. Ya, jangan makan dan minumnya saja, ya, asupannya gitu ya ke fisik kita yang sedemikian sering, tapi kebutuhan untuk kebugaran dan sebagainya melalui olahraga belum kita lakukan. Yuk, nah dari sekarang ini mudah-mudahan ini menyadarkan kita ya. Jadi ini pesan juga untuk saya, untuk kalian semua generasi muda, ayo dari sekarang makan dan minum secara sehat. Pola makan, pola minum kita ini sekarang menentukan bagaimana kesehatan kita ke depannya. Ya. Oke, ini 3 tantangan ya. Nanti bisa kita diskusikan, kita elaborasi ya. Oh, masih ada ternyata ini. 2 tantangan lagi. Ya, yang keempat adalah kenakalan remaja. Coba ya, istilah juvenile delinquency. Nah, istilahnya itu ya. Kenakalan remaja. Jadi yang dilakukan oleh mereka-mereka yang pada usia remaja gitu ya. Akibat tadi itu, emosinya belum stabil, psikisnya juga belum mapan gitu ya. Ditambah lagi misalnya pengaruh lingkungan sekitar yang luar biasa. Ya, tidak memberikan satu hal yang kondusif. Lebih-lebih lagi misalnya peran keluarganya itu sangat minim, tidak mengarahkan kepada hal-hal yang baik, maka sangat memicu timbulnya kenakalan remaja ini. Ya, ini tantangan yang keempat. Lalu yang kelima, tantangan yang kelima, saya kira ini tidak kalah ininya juga ya. Itu anak-anak remaja itu kan cenderung mencari gaya hidup sendiri. Ya, gaya hidup sendiri. Karena didorong oleh satu keinginan, kondisi psikisnya itu ingin menunjukkan who am I, siapa saya yang sebetulnya, kan gitu ya. Sepanjang itu sebetulnya positif, why not? Kenapa tidak? Boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya untuk mencari jati dirinya itu, ya, menemukan gaya hidup sendirinya itu bertolak belakang dengan nilai-nilai agama yang kita yakini, nilai-nilai budaya masyarakat kita, orang timur misalnya yang sopan dan santun, dan tentu ini menjadi masalah ya bagi generasi muda. Maka ini menjadi tantangan ya bagi orang tua, bagi guru di sekolah, bagi tokoh masyarakat, bagi para pemimpin untuk bagaimana mengarahkan remaja ini supaya gaya hidupnya itu biasa-biasa saja, begitu ya, sederhana. Ya, biarlah di luar sekarang ada flexing ya, memamerkan kekayaan dan sebagainya itu. Yang sekarang orang sengaja mungkin mereka-mereka itu ya yang memiliki harta yang berlimpah dan sebagainya. Tapi jangan tergoda ya, biarkan itu. Ya, biarkan saja itu. Ya. Jangan kita tiru hal-hal seperti itu. Ya, nah ini tantangan yang kelima. Berat juga tuh ya bagi Anda ini, bagi kita semua. Oke, merespon terhadap tantangan-tantangan tadi tentu harus ada effort, harus ada upaya ya. Bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut yang dihadapi remaja tadi. Yang paling utama itu ada pada keluarga. Ya. Keluarga itu madrasah utama untuk membentuk bagaimana generasi muda ini, remaja ini yang betul-betul tangguh, kokoh gitu ya. Keluarga. Ya. Tapi tentu tidak sendiri keluarga itu, harus juga ada dukungan dari sekolah. Apa yang dilakukan oleh Anda sekarang ini hadir ya dengan adanya program Irma ini yang dilakukan oleh Irma Jawa Barat, dukungan sekolah begitu ya. Kira ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh sekolah itu. Anda diarahkan untuk dalam 1 jam ini kita menyimak apa yang dipaparkan oleh pemateri. Bahkan nanti Anda silahkan bisa interaktif, bertanya dan seterusnya ya, menanggapi apa yang nanti saya sampaikan ini. Sekolah ya. Yang ketiga adalah masyarakat. Jadi tidak lepas masyarakat karena kita ini kan hidup di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Sebentar saya nyolok kabel dulu takut habis ya.
Ya, bayangkan kalau misalnya kondisi masyarakatnya tidak kondusif, tidak mendukung apa yang dilakukan di keluarga dan di sekolah, tentu tidak banyak makna. Karena itu masyarakat juga harus kondusif. Lingkungan yang ada di masyarakat harus betul-betul mendukung ya agar remaja ini tumbuh berkembang menjadi sosok yang bisa diandalkan, sosok yang bisa diberdayakan. Ya. Salah satunya melalui wadah Ikatan Remaja Masjid Jawa Barat ini atau IRMA ini, gitu ya. Oke, yang keempat, tidak kalah pentingnya media. Sekarang ini siapa sih yang lepas dari media? Rasanya nggak ada. Lebih-lebih Anda ya, yang seusia Anda sekarang ini. Ya, eh, ada yang disebut dengan penyakit mabuk gawai itu ya, mabuk gawai. Kenapa? Tidak lepas dari medianya, dari gawainya. Ya, ya sepanjang dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, seperlunya mencari informasi dan sebagainya, boleh-boleh saja. Memang itu harus gitu ya. Kita perlu mengupdate informasi kita dengan informasi, dengan berita dan sebagainya. Tapi kalau konten atau isi dari media itu tidak edukatif gitu ya, tidak mendidik ya, maka tentu ini sangat membahayakan bagi masyarakat kita. Nah, ini pihak-pihak inilah, keempat pihak inilah yang harus berkolaborasi. Keluarga harus inti malah, tapi harus didukung oleh peran sekolah. Juga masyarakat mendukung, berkontribusi dengan memberikan daya dukung lingkungan yang memadai untuk itu. Nah, media juga sama, harus menyediakan informasi yang edukatif, rekreatif, satu lagi itu apa ya, solutif. Bagaimana dengan media kita tahu mengatasi satu masalah. Jadi betul-betul media itu merupakan bagian dari kita untuk mencari bagaimana masalah itu bisa diatasi, solutif. Ya, itu dengan media. Ada sebuah pepatah ya, kata seorang ahli komunikasi. Medium is the message. Media itu adalah pesan katanya. Jadi lewat media itu ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi bayangkan kalau konten media itu nggak bagus, misalnya mengandung kekerasan, ada unsur pornografi, ya, ada unsur yang berbau kekerasan fisik maupun non fisik, ya, dan sebagainya. Ada unsur misalnya tadi bullying dan sebagainya. Maka tentu ini akan meracuni karena ada pesan-pesan itu, gitu ya. Nah, makanya para pelaku media juga harus memikirkan ulang sebelum menampilkan atau menayangkan konten dari media itu sendiri. Jadi harus informatif, harus rekreatif, dan satu lagi harus edukatif sehingga bisa solutif. Ya, sehingga bisa solutif dengan adanya media itu. Oke. Nah, tadi kan judulnya yang cerdas dan berkarakter ya. Nah, sekarang kita sampai kepada memahami kecerdasan itu ya. Menurut teori kan ada banyak kecerdasan sebetulnya ya. Ada, kita tahu ada kecerdasan intelektual, IQ biasa kita kenal ya, intellectual quotient, kecerdasan IQ. Kemudian ada juga kecerdasan emosional. IQ itu kan bisa tahu, kita bisa tahu lewat tes psikotes ya. IQ kita itu berapa? Itu ada itu ya. Gimana? Apakah misalnya 100, 120 atau berapa ya? Yang tergolong misalnya cerdas rata-rata atau sangat cerdas atau jenius bahkan ya, itu IQ kita bisa dikenali ya lewat tes tertentu. Lalu yang kedua tidak kalah pentingnya yang namanya itu kecerdasan emosional, emotional intelligence. Bagaimana mengelola emosi diri, mengelola perasaan kita dan sebagainya, memanfaatkan itu dengan baik. Itu namanya kecerdasan emosional. Ada buku yang cukup lama terkait dengan emotional intelligence ini ya, dari Daniel Goleman ya. Ada semua anak-anak bisa cari ya kalau ingin tertarik dengan kecerdasan emosional itu.
Nah, yang ketiga ada kecerdasan spiritual yang terkait dengan nilai-nilai agama di sini. Ya. Nah, hadirnya Anda di sini melalui pesantren digital ini, ya, itu sangat terkait dengan ketiganya. Sangat terkait dengan ketiganya ini. Kecerdasan spiritualnya iya didorong. Ada informasi hal-hal yang disampaikan oleh pemateri menyangkut nilai-nilai agama, ya, materi tentang hukum puasa dan seterusnya, ya, manfaat puasa dari sisi kesehatan, kemudian bagaimana puasa dalam konteks disiplin, puasa dalam konteks kinerja, ya, atau etos kerja dan sebagainya, puasa dalam konteks belajar sebagai siswa seperti apa, ya, itu nilai-nilai puasa. Membangun kecerdasan emosionalnya seperti apa? Bagaimana dengan puasa itu kita menjadi orang yang disiplin, penyabar gitu ya. Orang yang tidak mudah tersinggung, bisa mengelola diri, perasaan dan seterusnya. Ya, itu sangat penting sekali. Mungkin anak-anak sekalian, ya, para siswa, ya, tahu ya Albert Einstein, ya, dia cerdas sekali. Ada kata-kata emas dari beliau terkait dengan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional ini. Beliau mengatakan apa? Kontribusi kecerdasan intelektual itu tidak lebih dari 20%. Antara 18 sampai 20% saja. Lalu yang 80% itu dari apa? Nah, itulah kecerdasan yang lainnya. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, bahkan ada kecerdasan moral. Bagaimana kita ketika kalian semua, ya, sebagai siswa bertindak, berperilaku, harus ada pertimbangan. Ini benar, ini salah nggak? Ini baik, itu buruk nggak? Ya, moral itu kan dalam bahasa agamanya adalah akhlak. Bagaimana kita menunjukkan perilaku kita sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ya, benar nggak? Salah nggak? Nah, kalau benar, yo itu kita jalankan, kita ikuti. Kalau salah, ya jangan dilakukan. Harus ada pertimbangan. Nah, itu namanya kecerdasan moral. Jadi mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak. Apakah itu benar, apakah itu salah, itu namanya kecerdasan moral. Penting ya, kalian miliki sebagai seorang pelajar. Lalu yang tidak kalah pentingnya, ya, ini pernah dengar nggak? Namanya kecerdasan adversitas. Ya, kecerdasan adversitas. Apa itu kecerdasan adversitas? Nah, ini penting ya. Kecerdasan untuk mengatasi masalah. Intinya itu. Bagaimana seseorang ketika dihadapkan pada masalah, menghadapi kendala dalam kehidupannya. Misalnya, Anda semua sebagai siswa nih, mengatasi masalah belajar seperti apa? Mengatasi masalah persahabatan, pertemanan seperti apa? Ketika Anda melakukan berbagai macam upaya, ikhtiar bahasa agamanya untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada itu. Itulah kecerdasan adversitas. Sebab begini ya, coba tolong difahami oleh kita semua, termasuk Anda semua sebagai pelajar. Yang namanya masalah itu selalu muncul. Kapan, dimanapun, dalam situasi apapun. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu. Bukan lari dari masalah kita ini, tapi justru harus menghadapi masalah itu dengan penuh keberanian, kepercayaan diri. Bismillah, insya Allah saya sanggup mengatasi itu. Bismillah, insya Allah saya harus mampu keluar dari masalah itu. Itulah kecerdasan adversitas. Penting sekali ya, ini dimiliki oleh Anda sebagai mahasiswa. Sebagai siswa ya. Ini kan calon-calon mahasiswa ya ke depannya. Oke, kalau tadi kecerdasan, sekarang karakter. Ya, sekarang karakter. Tadi sengaja ada quotes yang ketiga, ya, dari Bill Graham tadi. Ya, ketika karakter itu hilang, when character is lost, ya, everything is lost. Maka hilang semua ketika karakter itu hilang. Sekarang kita ini bicara karakter. Karakter yang baik itu seperti apa? Nah, ini ada teorinya ya.
Nanti mungkin ya kalian bisa, ini tantangan bagaimana bisa menerapkan ini. Nanti ada contoh-contohnya di slide-slide akhir ya. Karakter yang baik. Ini teorinya dari Thomas Licona, sengaja saya kutip ya. Yang pertama, ya, moral knowing. Kalau kita ingin menunjukkan karakter yang baik sebagai siswa, sebagai pelajar, atau sebagai apapun, ketika di sekolah, ketika di masyarakat, ketika di rumah, ya, ketika misalnya dalam persahabatan dengan teman-teman, kita harus mengetahui hal-hal yang baik. Itulah yang disebut dengan moral knowing. Ketahui hal-hal yang baik. Ya. Lalu yang kedua, ya, moral feeling. Ya, moral feeling. Melakukan hal-hal yang baik. Membiasakan diri dalam hal-hal baik. Ya. Kemudian moral action. Oh, ini sepertinya ada yang tertukar nih ya. Moral feeling itu lebih ke merasakan, ya, menginginkan hal-hal yang baik. Kalau moral action itu melakukan hal-hal yang baik. Ini agak tertukar ya. Saya kira tidak masalah ya. Nanti bisa dikonfirmasi. Moral feeling itu bagaimana merasakan, menginginkan hal-hal yang baik. Kalau moral action bagaimana kita melakukannya. Kalau sudah melakukannya, tantangannya bisa nggak membiasakan hal-hal yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sekarang ya, Anda misalnya diminta untuk menyimak paparan dari pesantren digital ini. Ini hal yang baik. Ya, menyimak penuh perhatian. Ya, sungguh-sungguh ketika ada penjelasan tentang hal-hal yang penting. Nah, itu hal yang baik kan? Menyimak itu hal yang paling baik gitu ya. Kalau kita ingin memperoleh sesuatu. Pertanyaan kita adalah, bisakah ya termasuk Anda sebagai siswa, bisakah kebiasaan baik menyimak itu menjadi suatu kebiasaan bagi kita? Ketika di kelas guru menerangkan, bisa nggak menyimak dengan penuh perhatian, sungguh-sungguh, supaya apa yang disampaikan guru atau siapapun di sekolah itu masuk ya ke otak kita, ya ke pikiran Anda. Kemudian kalau sudah masuk, harapannya turun ke sini, bisa diresapi, bisa difahami, akhirnya bisa menyikapi. Dan kalau sudah itu kan dibiasakan, insya Allah akan membentuk satu pola itu. Kalau sudah membiasakan, ya. Nah ini karakter yang baik itu seperti itu, ya. Jadi ada moral knowing, moral feeling, dan moral action. Ya. Tahu hal-hal yang baik, merasakan, menginginkan hal-hal yang baik, sampai kepada memperlakukan hal-hal yang baik, tentu saja membiasakan hal-hal yang baik. Ya, ini ada ungkapan change is a good thing. Ya, jadi merubah itu ada sesuatu yang baik. Lakukan perubahan adalah sesuatu yang baik. Yuk kita lakukan perubahan ke arah yang baik. Itu kan pesan moralnya kan seperti itu ya. Oke, nah sekarang ayo kita identifikasi ya. Karakter remaja muslim yang baik itu seperti apa? Ya, seperti apa? Tentu yang pertama dan utama itu adalah harus muncul iman dan takwa. Ini landasannya, ini dasarnya, ini fondasinya. Kalau iman takwa Anda semua sebagai siswa itu sudah baik, sudah kuat gitu ya, dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, dalam tindakan Anda, maka akan menjadi landasan berpikir Anda, ya, keimanan dan ketakwaan itu. Landasan berpikir kalian semua sebagai seorang siswa. Kalau itu sudah menjadi landasan pikir, iman dan takwa itu, maka segala sesuatunya itu harus hati-hati. Ya, tidak mendengar sembarangan, tidak berucap sembarangan, ya, tidak ngomong sembarangan, tidak berperilaku sembarangan. Karena selalu kehati-hatian. Ada yang mengatakan makna takwa itu kan hati-hati, mawas diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan takwa itu sendiri. Ya. Dan ya, kalau sudah muncul dari iman dan takwa, landasan berpikirnya juga dipancari oleh iman dan takwa itu,
maka akan meneguhkan sikap dan perilaku ya kita, Anda sebagai para siswa. Ya, sikap dan perilaku Anda itu akan teguh ya, sesuai dengan iman dan takwa itu sendiri. Kemudian tidak kalah pentingnya ya, ini yang harus ditunjukkan ya. Yuk, nah ya sama-sama ini. Ini menjadi renungan akhir nih sebelum saya mengakhiri materi ini. Ya. Bagaimana sikap dan perilaku remaja muslim cerdas berkarakter. Cerdas berkarakter. Tidak hanya cukup dengan cerdas. Ya, orang cerdas banyak. Tapi ketika karakternya nggak ada, nggak bermanfaat. Adab. Nah, sekarang ini adab itu sebetulnya karakter itu. Ya. Maka harus cerdas dan berkarakter dan beradab. Ya. Nah, ini dua-duanya itu harus dimiliki. Tidak hanya cukup dengan cerdas, tapi juga harus berkarakter, harus beradab. Yang pertama, akhlak mulia. Harus ya dimiliki oleh Anda semua sebagai siswa. Lalu yang kedua, sopan. Nah, sopan ini coba itu. Meskipun ini gambarnya di mana ya? Sepertinya di Jepang ya. Sopan kan, menundukkan kepala. Ya, ini jangan sampai hilang ya. Apalagi kita ini kan tradisi orang Timur sangat sopan. Orang Timur itu, kita budaya ketimuran itu sopan gitu. Terhadap orang yang lebih tua, lebih-lebih ke orang tua kita, termasuk guru gitu ya. Orang-orang lain yang taruhlah misalnya usianya di atas kita, itu harus menunjukkan kita itu memiliki kesopanan. Bisa dengan bahasa tubuh seperti ini, menundukkan kepala, atau dengan cara-cara lain yang menggambarkan bahwa kita itu adalah sopan. Ucapan, perbuatan, gerak-gerik tubuh kita itu harus menunjukkan nilai kesopanan. Jujur. Nah, ini penting ya bagi kita semua, termasuk bagi para siswa, seluruh peserta pesantren digital ini. Yuk kita jujur sekarang. Jujur apa adanya. Ada konsistensi antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Begini ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu sangat murka kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi kita tidak melakukannya dalam tindakan nyata. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan sesuatu tapi tidak engkau lakukan apa yang kamu ucapkan? Lebih lanjut Allah menegaskan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Pak, maaf Pak, sebentar Ya. maaf Pak, ini ada yang masuk, ada pertanyaan dari siswa Pak. Oh, iya. Sebentar Pak ya, langsung Saya ini. lanjutkan ayatnya dulu ya. Siap, mangga Pak. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi murka Allah itu sangat besar manakala kita ngomong sesuatu, menyampaikan sesuatu, tapi kita tidak melakukan dalam aksi nyata. Nah itu ayatnya ya. Nanti cek, kalau nggak salah itu surat Al-A'raf ayat 2 ya. Nanti silakan dicek ya. Mangga Kang Uus, kalau ada pertanyaan. Ya ini nih Pak, misalkan kan sekarang itu zamannya digital ya Pak. Nah, Ya, terkait bagaimana supaya para siswa atau remaja kita ya terutamanya dalam memanfaatkan teknologi sebagai media dakwahnya seperti apa begitu Pak. ya ini salah satunya seperti ini. Ya, memanfaatkan teknologi digital ini sebagai ajang dakwah. Salah satunya seperti ini. Ya, salah satunya. Cara lain misalnya ya, Anda berbagi kebaikan. Anda memperoleh pesan tuh, pesan bersambung ya dari teman Anda. Misalnya kutipan quotes ya dari orang-orang yang berpengaruh. Kemudian juga ada misalnya kutipan ayat-ayat tertentu. Pokoknya hal-hal yang baik. Bagikan itu sebagai media dakwah Anda. Ya, teruskan ke yang lain. Jangan ketika misalnya ada info, ada berita yang kebenarannya belum tentu, Anda gercep, wah langsung sampaikan ke yang lain. Sementara yang jelas-jelas misalnya itu ayat, itu pesan-pesan moral, ya, ada juga quote dari orang-orang yang berpengaruh.
dan nyata benarnya, tidak Anda sharekan gitu ya. Jadi manfaatkan ya hal-hal yang baik untuk menyebarluaskan berita baik, informasi yang edukatif. Misalnya bagaimana, yuk generasi muda pola makan sehat seperti apa? Misalnya ada tips-tipsnya, bagikan itu bagus tuh media dakwah, ya media dakwah kalau seperti itu. Jangan dikira ya hal-hal yang kecil sekalipun ya, tapi bisa jadi bagi orang itu nilainya besar. Dan kalau Anda lakukan itu, Anda punya kontribusi untuk melakukan nilai kebaikan terhadap yang lain. Nah, seperti itu. Seperti itu, Kang Mus. Ya, ya. Jadi intinya jangan ketika ada sesuatu yang belum apa namanya betul gitu ya Pak ya, jangan langsung ini Ya, dikaji dulu gitu ya Pak. ya, Apa Pak? betul. Maka itunya kan menjadi pengguna medsos yang cerdas berkarakter kan seperti itu. Ah, Check and recheck betul. dulu. Penting ya. Check and recheck. Nah, Cek cek and dulu. dicek. Betul. Kebenarannya seperti apa? Ujung-ujungnya hoax itu kan. Itu. Ya. Itu kalau misalnya ada berita hoax, kita menyebarkannya, kita punya andil loh. Itu salah itu. Oh iya. Gitu. Jadi hati-hati. Jadi media ini itu bermuka dua memang ya. Ya bermuka dua. Positif, negatif. Tergantung bagaimana kita memanfaatnya. Ini kan usernya kita. Teknologi itu as a tool, hanya alat ya para siswanya, hanya alat. Kita yang menggunakannya. Bagaimana muatannya ketika ingin menyampaikan sesuatu dari alat medianya itu sendiri, teknologinya, kita yang menentukan. Dan itu penting sekali, maka bersyukur nih adanya pesantren digital ini akan memberikan virus-virus kebaikan kepada para siswa. Bagaimana caranya menggunakan teknologi dengan baik. Nah, begitu, Kang Us. Ya mohon Pak. Jadi alangkah baiknya dikaji terlebih dahulu ya kepada para siswa, jangan langsung main share dan ataupun Anda belum Nah, baca kirimkan. Nah itu betul seperti itu nah, tadi ya Pak. betul. Nah, kemudian apalagi sekarang di bulan puasa ini gitu kan sudah menjelang mau setengah perjalanan nih Pak, menjelang ke Lebaran. Nah, biasanya kan para remaja itu suka ngabuburit ya Pak. Niatnya Ya, ngabuburit, nah gitu Pak. Tapi kan di sekitar kita itu banyak apa tergoda gitu. Nah, itu alangkah baiknya seperti apa Pak? Apa ikut ngabuburit atau lebih baik kemana gitu Pak? ya. Nah, ini pertanyaan kita bagaimana ngabuburit yang islami. Nah, seperti itu Pak. Contohnya apa? Ngabuburitnya dengan baca Quran gitu ya. Tadarus. Ngabuburit juga. Ngabuburit itu kan menunggu sambil beduk tiba buka puasa ya. Cara-cara yang islami, cara-cara yang berkarakter. Ngabuburitnya ubah dari yang selama ini hanya kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, bahkan misalnya punten misalnya ya, burung-burung motor dan sebagainya. Coba kaji manfaatnya itu ya. Maka saya sering kalau menyampaikan pesan itu di grup apa begitu ya. Ayo kita ubah hal sekecil apapun, termasuk ngabuburit itu dengan ngabuburit yang lebih positif, tadarus, ngobrol bersama, ya, yang hal-hal yang baik. Di masjid misalnya ya dialog tentang nilai-nilai keislaman dan sebagainya. Wah, itu jauh lebih bermanfaat ketimbang ngabuburitnya itu. Coba bayangkan Kang Uus, dari jam setengah 6 sampai 18 Iya. 12 itu kan 42 menit hanya misalnya untuk jalan-jalan, untuk ngobrol dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu kan kurang masalah. Satu lagi misalnya, ngabuburitnya apa? Jalan sehat. Wah, bagus itu. Olahraga. Olahraganya sore supaya dekat dengan waktu buka puasa. Boleh, boleh. Kenapa tidak? Asal diniatkan untuk sehat. Nah, gitu. Nah, ayo kita ubah ya. Sekarang sudah tahu bagaimana caranya ngabuburit yang cerdas dan berkarakter versi remaja muslim kita ini. Anda harus menyebarkan virus-virus kebaikan itu ya ke teman-teman yang lainnya. Mulai dari teman terdekat, kawan terdekat. Ayo kita ubah gitu ya. Begitu Kang Mus ya. Iya Pak. Ini ada satu lagi dari SMAN 4 Garut Ya. bertanya, terkadang di masa remaja itu kan kita selalu ada saja tantangan gitu ya Pak. Hmm.
baik mengembangkan kecerdasan ataupun karakter maupun moralitas terhadap diri kita Ya, gitu. Nah, bagaimana caranya ketika mengatasi tantangan tersebut? ya yang jelas tidak bisa sendiri ya kita mengatasi tantangan itu. Sekuat apapun kita nggak akan sendiri, nggak akan kuat kita ini kalau sendiri. Ya, karena itu perlu dukungan dari yang lain. Kita secara pribadi, Anda sebagai siswa, iya, ibda binafsik, dimulainya dari dalam diri. Tapi harus didukung oleh semua lingkungan yang ada, terutama keluarga. Keluarga itu kan al-madrasatul ula, ya, madrasah pertama, tempat belajar pertama itu di keluarga. Jadi harus didukung juga oleh keluarga tuh, ya. Lalu yang tadi yang kedua di sekolah, gitu ya. Ya, sekolah juga harus memberikan dukungan. Ya, kalau misalnya sekolah belum memberikan dukungan, ya Anda harus memberikan masukan ke sekolahnya itu. Dialog misalnya, ayo ajak teman-teman yang satu visi dengan Anda. Misalnya bikin apa kegiatan yang positif dan sebagainya sehingga menumbuhkan karakter yang cerdas dan yang berkarakter itu muncul gitu ya. Gitu. Ditambah lagi dengan daya dukung di masyarakat. Dan juga tadi Anda juga harus selektif dalam memanfaatkan media. Jadi sendiri saja tidak cukup, saya kira butuh dukungan dari yang lainnya. Ya, gitu. Sebab kalau misalnya tanpa dukungan yang lainnya, ketika nanti misalnya Anda dihadapkan pada masalah yang cukup besar, misalnya dari masyarakat, ya akan ini juga ya, kendalanya akan besar juga gitu ya. Karena itu harus berkolaborasi. Jadi intinya kekuatan diri harus berkolaborasi, Kang Uus. Kolaborasinya dengan siapa? Dengan sekolah, dengan Betul. keluarga terdekat, ya, kemudian dengan masyarakat. Pak, masyarakatnya agak susah. Ya, ini tantangan kita. Insya Allah bertahap. Ya. Ajak bagian-bagian di masyarakat itu. Memang sekarang ini ya, uh, pucuk pimpinan di kita ini juga banyak yang belum memberikan keteladanan. Ini juga apa namanya tantangan bagi kita. Ya, belum memberikan keteladanan bagi Anda semua sebagai siswa. Andanya kuat semangat berubahnya, ya, ingin menjadi muslim yang cerdas berkarakter, tapi masyarakatnya, para pemimpinnya belum memberikan dukungan yang baik. Ya, bertahap. Mudah-mudahan dengan adanya apa namanya semangat yang kuat dari diri Anda sendiri, tadi dimulai dari diri, ibda binafsik, didukung oleh yang lainnya, saya punya keyakinan insya Allah akan berhasil gitu ya. Biasanya keberhasilan itu dimulai dari hal yang kecil, tapi kita pupuk sedemikian lupa. Insya Allah menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Perubahan itu dari hal-hal yang kecil. Jangan dari hal yang besar dulu. Biasanya dari hal-hal yang kecil. Insya Allah akan menjadi besar. Begitu Kang Us. Ya Pak, terima kasih Pak. Tidak terasa ya Pak dari awal sampai terakhir dan sekarang juga sudah mulai apa namanya Pukul waktunya 10 sudah ya, nggak udah terasa habis, satu jam nggak kita terasa ya. gitu ya. Jadi sambil Iya, menyampaikan materi ada yang bertanya dan juga berbincang sedikit mengenai bagaimana masalah-masalah tantangan remaja gitu ya, terutama ya, menyadarkan diri kita dulu gitu, menjaga anak kita iya, dulu, jaga gitu betul. ya mental kita, terutama seperti itu Pak. Terima kasih kepada para peserta yang sudah menyimak, Bapak dan Ibu guru juga pendamping. Alhamdulillah, pesantren digital Ilma Jawa Barat di pada hari keempat ini adalah hari terakhir dan insya Allah nanti akan ditutup pada malam Nuzulul Quran. Oleh karena itu, tunggu informasi selanjutnya, ada link yang akan diberikan. Terima kasih juga Bapak Dr. Saifullah yang telah menemani saya mengenai materi peran remaja Islam gitu ya, berkarakter di sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Oleh karena itu, mari kita tutup kegiatan pesantren digital ini dengan bacaan hamdalah dan kifayatul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.